Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa nuri qulubina wa tabib anfusina wa maulana Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin wa bil khusus guru kami Al-Habib Mahdi bin Muhammad Al-Hayyad dan kedua orang tua beliau yang semoga selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberkahkan rizkinya, dimudahkan segala urusannya dan dikuatkan perjuangannya. Dan para asatidzah serta para santri dan para jamaah yang semoga selalu dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita taufiknya sampai detik ini, sehingga dengan taufik tersebut kita diizinkan oleh Allah untuk bisa duduk di sebuah majlis yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai raudhah min riyadil jannah. Dan duduknya kita di sini jangan lupa untuk kita niatkan untuk menyenangkan baginda Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sangat senang apabila ada umatnya yang menuntut ilmu. Dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, "Ma yasuru qalban nabi atau kama qala ma yasuru qalban nabi akthar min talabil ilmi wa nashrih." Tidak ada yang lebih menyenangkan baginda Nabi, tidak ada yang lebih menggembirakan hati baginda Nabi melebihi menuntut ilmu dan menyebarkannya. Jadi kalau kita ingin menyenangkan Nabi Muhammad, maka carilah ilmu dan sebarkan ilmu. Ballighu anni walau ayah, dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak lain dan tidak bukan duduknya kita di sini adalah salah satu bukti kita bahwa kita masih menyimpan rasa cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad adalah orang yang paling pantas untuk dicinta, orang yang paling pantas untuk dirindu. Bagaimana tidak, 1400 tahun yang lalu sebelum kita cinta kepada Nabi, Nabi Muhammad sudah terlebih dahulu cinta kepada kita. Sebelum kita rindu kepada Nabi, 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad sudah terlebih dahulu meneteskan air mata kerinduannya untuk kita. Pada satu ketika Nabi sedang duduk bersama para sahabat, beliau melontarkan pandangannya ke arah yang jauh. Tiba-tiba beliau menangis dan beliau mengatakan, "Wa syauqah ila ahbabi." Betapa rindunya aku dengan para kekasihku. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, alasna ahbabuk? Bukankah kami adalah para kekasihmu?" Maka Rasul mengatakan, "La bal antum ashabi." Bukan, kalian ini para sahabatku, teman-teman seperjuanganku. Akan tetapi yang aku maksud dengan para kekasihku, humul ladzina ya'tuna min ba'di lam yarani wa yu'minu bi. Yang aku maksud dengan para kekasihku adalah mereka yang datangnya nanti setelah aku mati. Mereka tidak pernah melihatku, tapi mereka beriman kepadaku. Kita telah dirindukan oleh Nabi Muhammad. Dan ini adalah salah satu balasan kita untuk kerinduan Nabi Muhammad. Meskipun tidak akan pernah bisa membalas perjuangan dan cinta Nabi Muhammad kepada kita. Bagaimana tidak? Nabi Muhammad, beliau adalah orang yang pernah mengganjal perutnya dengan batu, 3 bongkah batu, karena 3 hari 3 malam beliau tidak merasakan makanan sedikit pun. Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, andai kau mengatakan kau lapar, 3 hari kau tidak makan, para sahabat akan berlomba memberikan makanan yang terbaik untuk dirimu." Maka apa jawab Rasulullah? "Biar aku merasakan lapar agar nanti umatku tidak merasakan lapar." Shallu ala Nabi Muhammad. Perjuangan Nabi Muhammad sungguh luar biasa untuk kita. Beliau, apalagi di akhir-akhir detik-detik wafatnya beliau, Nabi Muhammad, di detik-detik wafatnya Nabi Muhammad, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau melihat bibir baginda Nabi bergerak 2 kali. Fa'alqaitu sam'i fasami'tu annahu yaqulu ummati ummati. Lalu Sayyidina Ali melontarkan pendengarannya ke bibir Sayyidina Nabi Muhammad. Dan beliau mendengarkan, beliau mengucapkan 2 kali, ummati ummati. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diberikan pilihan 2. Yang pertama, al-khulud fid dunya amir rafiqul a'la. Malaikat Jibril menyampaikan, "Wahai Nabi, Allah kirim salam kepadamu dan Allah memberikan 2 pilihan untukmu wahai Nabi. Yang pertama, apakah engkau akan memilih dunia? Kalau engkau pilih dunia, maka
kau akan akan dipanjangkan umurnya oleh Allah sampai nanti hari kiamat. Tapi apabila engkau lebih memilih perjumpaan dengan Allah, maka engkau harus siap untuk menghadapi ajalmu sekarang, wahai Nabi Muhammad. Maka jawab Nabi Muhammad, Ar-Rafiqul A'la. Aku lebih memilih perjumpaan dengan Allah. Maka pada saat itu Allah kirimkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Israel berdiri menunggu di depan pintu rumah Nabi karena tidak boleh masuk ke dalam rumah Nabi hatta yu'dzana lahu, sampai orang tersebut diberikan izin oleh Nabi untuk masuk ke dalam rumahnya. Dan malaikat Israel minal mu'minin, dia adalah makhluk yang beriman kepada Allah, tidak akan mungkin masuk ke dalam rumah Nabi sebelum Nabi mengizinkannya. Maka pada saat itu Nabi pun mengizinkan. Namun begitu melihat malaikat Israel, Nabi Muhammad merasakan gelisah, gundah. Beliau mengkhawatirkan satu hal. Ditanya oleh malaikat Jibril, kenapa engkau khawatir wahai Rasulullah? Apakah engkau takut menghadapi kematian? Tidak. Lalu kenapa aku mengkhawatirkan umatku? Maka malaikat Jibril pun menghadap kepada Allah. Fa'auhallahu ila Jibril, basyirhu ya Jibril, innahu awwalu nasin kharijun minal ardi idha bu'ithu, wa sayyiduhum idha jumi'u, wa basyirhu innal jannata muharramatun alal umam, qabla an tadkhulaha ummatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, berikan kabar gembira dariku untuk Nabi Muhammad, wahai Jibril, bahwasanya dia akan aku jadikan manusia pertama yang kelak akan dibangkitkan di hari kiamat. Dia akan aku jadikan pemimpin yang akan memimpin seluruh umat manusia di hari kiamat. Dan berikan jaminan dariku untuknya, wahai Jibril, bahwasanya surga, innal jannata muharramatun alal umam qabla an tadkhuluha huwa wa ummatuh. Sorga dengan segala kenikmatannya aku haramkan untuk dimasuki oleh siapapun sebelum dimasuki oleh dia dan umatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan di detik-detik terakhir hidup Nabi Muhammad, yang terfikir di dalam pikiran beliau adalah kita, umatnya. Apakah berhenti sampai situ? Tidak. Dicabut nyawa Nabi Muhammad. Beliau merasakan sakit yang luar biasa. Beliau merasakan sakit yang dahsyat, yang luar biasa, yang dikatakan oleh para ulama, inna fil mauti la sakarat. Sungguh di dalam kematian itu ada banyak sekali sekarat. Ulama mengatakan sakitnya seperti ditebas dengan 700 pedang. Ada yang mengatakan bukan demikian sakitnya, namun seperti kambing yang masih hidup kemudian dia dikuliti hidup-hidup. Ada yang mengatakan bukan demikian, akan tetapi seperti seseorang yang masih hidup, segar, dimasukkan kayu ke dalam mulutnya sampai ke perut, sampai tumbuh duri-duri yang mencengkram semua urat sarafnya, lalu dicabut dengan seketika itu. Itulah sakaratul maut. Nabi Muhammad merasakan sakit yang luar biasa. Bayangkan Nabi Muhammad, hadirin, beliau adalah orang yang setiap malam berdiri tegak, sholat hatta tawarramat qadamah, sampai kedua kakinya bengkak dan berkucur darah, merasakan sakit sakaratul maut yang begitu dahsyat. Fa kaifa bitarikis shalah? Terus bagaimana dengan mereka yang sengaja meninggalkan sholat? Nabi Muhammad, makhluk Allah yang paling dicintai, khairu khalqillahi kullihimi, kekasih Allah yang paling diagungkan, merasakan sakit sakaratul maut yang begitu dahsyat. Lalu bagaimana dengan para ahli maksiat? Nabi Muhammad merasakan sakit yang luar biasa sehingga beliau mengatakan, khaffif aliyya ya khalili Israel. Pelan-pelan wahai kekasihku Israel. Malaikat Israel kebingungan, ya Rasulullah, aku tidak pernah melakukan pencabutan nyawa sepelan, sehalus dan sehati-hati ini. Baik sebelummu ataupun sesudahmu, engkau yang paling pelan, engkau yang paling hati-hati, engkau yang paling lembut. Maka mendengar jawaban malaikat Israel, air mata Nabi Muhammad pun meleleh. Beliau teringat dengan kita. Ya Allah, aku yang dicabut dengan jarak sedemikian halus pun merasakan sakit yang demikian rupa, bagaimana dengan umatku? Maka dengan sisa-sisa tenaga Nabi Muhammad yang terakhir beliau angkat tangan. Doa terakhir Nabi Muhammad. Keinginan terakhir Nabi Muhammad. Harapan yang mengiringi kepergian Nabi Muhammad. Allahumma thaqqil alayya wa khaffif an ummati. Allahumma thaqqil alayya wa khaffif an ummati. Allahumma thaqqil alayya wa khaffif an ummati. Ya Allah,
Beratkan sakratul mautku, ringankan untuk umatku. Beratkan sakratul mautku, ringankan untuk umatku. Beratkan sakratul mautku, ringankan untuk umatku. Ya Allah, aku nabi mereka, aku rasul mereka, aku pemimpin mereka. Biar aku yang menanggung semua rasa sakit sakratul maut umatku saat ini. Ya Allah, timpakan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya hadirin, jadikan semua apa yang kita lakukan, baik itu duduk di majelis, baik itu baca Quran, baik itu melakukan segala hal, niatkan untuk menyenangkan Nabi Muhammad.